Oke. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Langsung mau lihat dong wajah-wajahnya. Oke. Nah, kita akan memulai puji-pujian sekolah minggu kita ya. Nah, kalau sudah bilang kita akan memulai puji-pujian kita, berarti masih bisa main-main nggak? Masih bisa ngobrol-ngobrol nggak? Tidak ya. Jadi kita harus ambil sikap yang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan lagu Mars sekolah minggu kita bersama-sama. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, kita mau berdoa, kita nyanyi lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup. Lausa sebentar, Lausa. Sorry saya potong. Hanya suara Lausa Rukia sama Lausa Maritus yang kedengaran. Suara adik-adiknya nggak kedengaran. Oke ya? Oke, ulang Lausa satu lipat tangan ya. Satu lipat tangan, dua tutup, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ya, semua ambil sikap berdoa, kita berdoa, ikutin Lausa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati kami hingga di hari ini. Kami bersyukur sepanjang minggu ini kami bisa melalui dengan pertolongan Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, kami melakukan banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Bantu kami semua, anak sekolah minggu Gapi Batam, bisa hidup taat akan firman Tuhan dan mau menjauhkan diri kami dari dosa-dosa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, agar bisa berjalan dengan lancar. Tolong kami semua bisa memuji Tuhan
dengan sukacita. Dan bantu kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali ya puji-pujian kita ya. Oh papa, oh mama. Nah, kalian tahu kan lagunya kan? Oke, semua nyanyi ya. Oh papa, oh mama, percayalah. Oke, Lause. Oke, tunggu sebentar Lause, sorry. Kita tunggu dulu ya adik-adiknya mau dipindah ya. Mungkin Lause bantu jaga di sini sebagian Lause. Ayo silahkan duduk kembali. Kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Oke, Lause. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah. Sorga tempat yang indah, sorga tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Nah ya lagu kita bilang apa? Bagi papa mama kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa papa mamanya yang belum percaya? Ada nggak yang papa mamanya belum percaya kepada Tuhan Yesus? Semua udah percaya ya? Akongnya, nai-nainya ada? Ada ya? Nah, kita harus bilang kepada mereka bahwa kita punya suatu tempat yang begitu indah yang tak ada kesusahan, yaitu sorga. Dan bagaimana cara bisa masuk sorga? Itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua yang di sini udah percaya kepada Tuhan Yesus belum? Sudah ya, oke. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya. Oh papa, oh mama, percayalah. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah. Sorga tempat yang indah, sorga tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Nah, bagaimana? Tadi Lause tanya, bagaimana caranya bisa masuk ke sorga? Itu hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke sorga. Mari kita nyanyikan pujian ini ya. Hanya satu jalan ke sorga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan. Hanya satu jalan ke sorga, Yesus saja jalannya. Nah, kita bergerak ya. Ayo semua berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Oke, sorry. Agak susah nempelnya. Oke, kita nyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke Yesus saja. Sorry Lause, sorry. Bukan. Tadi Lause Dero udah latihan. Oke, ulang lagi ya Lause ya. Hanya satu jalan ke sorga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya.
tiada jalan lain lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ulang ya sekali lagi ya. Tiada jalan lain lagi itu putar, kan dia sebenarnya begini kan, tapi ini gerakan yang lama, yang hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya, satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalan. Beda versi lainnya, baru tiada jalan lain, tiada jalan lain. Oke, jadi tiadanya begini, jalannya ke bawah. Oke. Oke, Lausa sekali lagi Lausa. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja. Oke, silakan duduk. Hanya satu jalan ke surga. Tidak ada cara lain. Bukan tidak hanya bukan berarti kalau setiap hari kita melakukan kebaikan kepada semua orang, mau menolong orang, mau memberikan sedekah, suka berbuat baik, datang beribadah ke sekolah minggu, tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua sia-sia. Itu semua tidak akan pernah menolong kita untuk bisa sampai ke surga. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semua harus mau dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut saja, tapi dari hati kita, pikiran kita, mulut kita, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, kita akan nyanyikan lagu berikutnya ya. Carilah dulu kerajaan Allah. Siapa tahu lagu ini? Oke, mari kita dengarkan musiknya sekali ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, artinya apa? Kita harus lebih dahulu mengutamakan Tuhan dari segala sesuatunya. Kita harus lebih dahulu mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dalam segala hal ya. Nah, misalnya adik-adik, aduh besok mau ujian, saya tak usah sekolah minggu. Saya tak usah berdoa, saya tak usah ikut saat teduh, habiskan waktu. Nah, bagaimana Tuhan mau menyertai kita? Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Kalau Tuhan saja kita nomor kesekiankan. Jadi kita harus menjadikan Tuhan nomor satu terlebih dahulu ya dalam setiap kehidupan kita. Dalam apapun yang mau kita ambil dalam kehidupan kita, keputusan apapun yang mau kita ambil dalam hidup kita, kita harus mengutamakan Tuhan. Oke.
Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini bersama-sama ya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Nah, kita akan kumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu ini ya, Trust and Obey, lagu yang akan kalian nyanyikan untuk paduan suara di bulan Oktober ini. Jadi adik-adik kelas 1 dan dibantu Carol ya. Kelas 1-nya hanya Zoe ya. Ayo sayang, kolektor maju ke depan. Carol sama Zoe sayang. Carol di sini saja. Carol di bagian. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory is on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oke. Kita mau berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menolong kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengumpulkan sedikit persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk mengembangkan pelayanan sekolah minggu kami. Bantu kami semua Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya, Carol dan Zoe, silakan duduk. Sekarang kita akan lihat ayat hafalannya. Nah, ini sama seperti minggu lalu ya. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya udah hafal kan? Oke, kita baca sekali, baru nanti langsung yang bagian yang hitamnya saja kalau kalian sudah hafal. 2 kali deh, oke? 2, 3. Lukas 18 ayat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 13b. Oke. Salah pasalnya. Sekali lagi habis itu kita hilangkan semua. Oke. 2, 3. Lukas 18 ayat 13b. Ya Allah, kasihanilah kami. Lukas 18 ayat 13b. Oke. Jadi benar nih mau dihapus semua? Iya, oke. Mereka yang minta dari sebelah sini tadi, oke. 2, 3. Lukas 18 ayat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 13b. Anak-anak saja. 2, 3. Oke, semua sudah hafal ya. Ada silause kecil. Yang ini? Oke, yang ini dulu deh, coba. 2, 3. Oke, bisa langsung mereka. Oke, selanjutnya kita lihat pengumuman ya. Saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah, kelas kecil, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Nah, adik-adik, semua usahakan ikut saat teduh ya. Karena kalian nggak 1 jam non-stop di situ. Hanya yang kelas kecil hanya 20 menit, yang kelas besar paling lama 30 menit. Jadi selalu sediakan waktu untuk ikut saat teduh. Oke? Oh, pengumuman kita hanya itu saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Tuhan ini kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon tolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan juga bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, harus selalu diingat bahwa cerita firman Tuhan itu dari Alkitab, dari bukunya Tuhan. Jadi perkataan Tuhan. Jadi kita harus dengarkan baik-baik dan nantinya kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Nah, apa cerita kita pada hari ini? Di pelajaran yang ke-13 judulnya, ayo sama-sama kita baca yuk, singkat saja. 1, 2, ya. Kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ya. Nah, apa saja itu kerajaan Allah? Seperti apa kerajaan Allah? Ya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kerajaan Allah? Nah, itulah yang akan kita lihat nanti ya. Nah, terambil di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Nah, apa fokus pelajaran kita? Pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Menemukan nilai dari kerajaan sorga. 2, menempatkan Yesus dan kerajaannya di tempat pertama dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini kedua fokus yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi pertama, menemukan apa yang harus ditemukan, nilai dari kerajaan sorga. Yang kedua, menempatkan. Siapa yang kita harus tempatkan? Tuhan Yesus. Ya, di tempat yang pertama di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tanya sebelumnya. Apakah gambar ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Iya, mudah sekali ya. Ini laptop. Nah, ini siapa yang punya laptop di sini? Nah, beberapa anak remaja, bahkan anak-anak yang masih SD ya, sudah punya laptop ya. Apa ini? Iya, HP atau handphone ya. Yang terakhir. Wah, pada tahu semua ya kalau yang ini ya. Nah, mainan ya. Nah, semuanya ini adalah harta kita. Harta itu adalah barang kepunyaan kita. Ya enggak? Siapa yang punya laptop tadi, ada yang angkat tangan. Yang HP, ada yang punya HP? Semuanya di zaman sejak COVID kayaknya semuanya pada punya HP ya. Yang kecil pun punya HP juga ya. Dan juga yang mainan. Pasti kita punya mainan. Ya kan? Terutama yang masih kecil pasti punya mainan. Semuanya ini kepunyaan kita. Ya. Barang yang kita miliki. Dan kenapa kita mengatakan itu adalah harta kita? Pertama karena butuh banyak uang untuk membelinya. Iya enggak? Beli laptop butuh banyak uang? Iya. Beli HP? Mainan? Ada mainan yang mahal-mahal juga kan? Jadi itu butuh banyak uang untuk membelinya. Apalagi karena barang-barang itu sangat berharga bagi kita sebagai anak-anak kecil. Iya kan? Karena banyak mungkin di antara kita yang beli HP harus apa? Harus nabung dulu, iya kan? Ada yang di sini yang beli HP, mamanya bilang atau bapaknya, kamu harus nabung dulu baru beli HP. Siapa? Angkat tangan. Erannya ada lagi? Nggak ada ya, yang lainnya dibeliin ya. Tapi kamu sendiri walaupun dibeliin pasti minta juga, ya kan? Minta kepada papa atau mama untuk beliin. Dan itu adalah usaha, itu adalah kerja keras juga untuk menyampaikannya ya. Dan bagi kita yang menabung untuk mendapatkannya itu juga usaha kita sendiri ya. Jadi itu adalah harta kita waktu kita masih kecil. Mungkin nanti kalau kamu besar kamu memiliki barang-barang yang lebih mahal lagi. Adik-adik, semuanya ini adalah harta kita. Mungkin saya mau tanya lagi, apakah kamu memiliki harta pribadi yang paling berharga? Ada yang di sini yang memiliki harta pribadi yang berharga? Tadi laptop ya, atau HP, kita semua punya ya, dan juga mainan. Itu adalah barang-barang yang berharga bagi kita waktu kita masih kecil, iya kan? Tapi pada hari ini
kita akan mencari harta yang jauh lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Kita akan melihat apa harta yang jauh lebih berharga dari laptop, dari HP, dari mainan. Apa itu harta yang jauh-jauh di atas? Yang paling berharga, yang paling bernilai. Nah, nanti kita lihat dalam ceritanya ya. Nah, kita akan menemukan dalam cerita Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa? Kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga ini dalam hal ini adalah pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain kita sebut keselamatan kita. Ya, keselamatan yang kita harus miliki sebagai orang-orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga ini seperti apa? Nanti kita lihat dalam cerita. Jadi dikatakan kerajaan sorga itulah harta yang paling penting dari semuanya. Nah, kok bisa sih? Seperti apa kita memahaminya? Nah, kita dengarkan cerita ya. Di perumpamaan dikatakan pada suatu kesempatan Yesus menceritakan 2 perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, sudah beberapa kali belakangan kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perumpamaan, ya kan? Nah, pada hari ini juga kita kembali mendengarkan dua perumpamaan tentang apa? Tentang kerajaan surga ini, tentang keselamatan kita ini. Nah, mungkin adik-adik mungkin udah beberapa kali disampaikan, tapi mungkin ada yang lupa. Apakah ada yang masih ingat apa itu perumpamaan? Mungkin yang remaja. Ada yang ingat apa itu perumpamaan? Minggu-minggu yang lalu kita sudah sebutkan ya. Loso-loso sudah ajarkan. Apa itu perumpamaan? Ada yang bisa sampaikan? Bagaimana dengan Frans? Oke, ilustrasi yang memiliki maknanya. Nah, itu adalah hampir benar ya, hampir benar. Nah, apa itu perumpamaan? Lalu saya sekali lagi sampaikan, yaitu sebuah pengajaran, sebuah ajaran yang benar yang diilustrasikan atau yang digambarkan dengan sesuatu. Ya. Atau singkatnya kita sebut perumpamaan sebagai alat peraga. Ya, alat peraga supaya kita bisa lebih mudah memahami kebenaran itu atau fakta yang akan disampaikan itu supaya kita lebih mudah dan lebih mengerti. Nah, itu adalah perumpamaan, jangan dilupakan ya. Dan kali ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga menggunakan ilustrasi atau alat peraga apa? Nah, tentang dikatakan di ayat 44, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Jadi kerajaan sorga atau keselamatan ini seumpama dengan apa? Dikatakan seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan seseorang, lalu dipendamkannya lagi. Nah, bagaimana kita mengerti lose? Nah, mungkin kalau kita mengilustrasikan, ya ada seseorang yang bekerja di ladang orang ya. Dan ketika dia menggali tanah, apa yang terjadi? Dia menemukan apa di dalam tanahnya itu? Harta karun. Ya, berupa uang pada saat itu dan juga berupa barang-barang, ya, berupa barang-barang atau batu-batu berharga. Wah, dia temukan di dalam tanah di ladang itu. Wah, menurut kalian ketika dia melihat semuanya itu, dia mengetahui barang-barang ini barang-barang mewah, barang-barang mahal, barang-barang berharga semua. Menurut kalian apa yang pertama sekali dilakukan orang itu? Ayo. Ketika dia melihat, barang mewah,
barang-barang mahal. Apa yang pertama sekali dia lakukan? Coba, Rianti. Lusum nggak dengar? Lebih kencang suaranya saya. Menyembunyikannya. Oke, kita lihat ya. Benar sekali. Dia menyembunyikan harta itu. Artinya dia tanam kembali. Ya, dia tanam kembali. Dan apakah dia tanam kembali dan setelah itu pergi dan tidak mau lagi barang-barang itu dan melupakannya? Apakah itu seperti itu tindakannya selanjutnya? Nah, apakah dia lupakan semua barang-barang berharga itu dan pergi dan merasa tidak pernah melihat barang-barang itu? Apakah itu tindakannya selanjutnya setelah dia tanam kembali? Dikatakan tadi dipendamnya kembali. Artinya disembunyikannya lagi ke dalam tanah itu. Apakah dia lupakan setelah itu? Menurut Felix, dia lupakan setelah itu barang-barang itu dan dia tinggalkan saja begitu saja? Tidak ya, pastinya tidak ya. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dikatakan dia menjual semua yang dia miliki dan membeli ladang itu. Dia pulang ke rumahnya dan dia lihat apa yang dia miliki dan dikatakan dia jual semua yang dia miliki. Barang-barang kepunyaannya. Dia jual dan setelah dapat uangnya apa yang terjadi? Dia pergi membeli ladang itu. Kenapa? Kenapa membeli ladang itu? Alasannya karena Joseph. Iya, dia mau ambil harta karunnya itu yang ada di dalam tanah itu, ya kan? Bayangkan, dia menjual semua kepunyaannya. Nah, kepunyaannya pasti ada juga yang bernilai ya, barang-barang mahal. Tapi dia jual semuanya itu untuk mendapatkan apa? Harta karun yang ada di dalam tanah di ladang itu. Artinya dia tahu bahwa harta karun yang ada di dalam tanah itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena dia rela menjual semua barang-barang yang dia miliki untuk mendapatkan harta karun ini. Artinya dia sudah memikirkan bahwa harta karun yang telah dilihatnya yang ada di dalam tanah ladang ini jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih bernilai dari apa yang sudah dia miliki selama ini. Nah, jadi dia pergi cepat-cepat dan pergi membeli ladang itu. Nah, karena apa? Karena orang ini berpikir bahwa harta itu sangat penting. Tidak ada apapun yang terlalu berharga untuk dikorbankan demi mendapatkannya. Seperti yang Lose katakan. Semua yang dia miliki selama ini, menurut dia jauh lebih berharga lagi. Harta karun. Ya, barang-barang atau harta yang dia dapatkan di dalam tanah di ladang itu. Oleh karena itu dia merelakan semuanya yang dia miliki, dia jual dan beli ladang itu. Inilah perumpamaan yang pertama adik-adik. Nah, kita lihat lagi, apalagi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan untuk mengumpamakan tentang kerajaan sorga ini. Nah, perumpamaan tentang apa? Di ayatnya yang ke-45, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dikatakan perumpamaan tentang kerajaan surga itu diumpamakan Tuhan Yesus tadi dengan harta yang terpendam di ladang, ya kan, di dalam tanah, di ladang, di sebuah ladang. Dan sekarang dia mengumpamakan kerajaan surga atau keselamatan itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang indah. Kalian pernah lihat mutiara? Ini gambarnya ya. Sangat indah ya. Dan ini dikatakan bukan mutiara yang sembarangan, mutiara yang indah. Nah, bagaimana kita memahaminya, Los? Pada saat itu mutiara itu adalah perhiasan yang sangat berharga. Kenapa berharga? Karena sangat sulit didapatkan. Bukan hanya itu,
dipakai untuk apa? Sebagai perhiasan yang mahal pada zaman itu. Mungkin zaman sekarang tidak, tapi di zaman itu mutiara itu untuk pembuatan kain ungu, ya, kain ungu. Dan kain ungu pada zaman itu adalah kain yang termahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang besar, terutama di dalam kerajaan. Mahal, kain yang mahal. Oleh karena itu, mutiara itu sangat berharga. Dan dikatakan mutiara yang indah, yang bagus, yang terbaik. Kita umpamakan seperti pedagang. Dia cari-cari mutiaranya ini. Lalu ketika dia mendapatkan mutiara ini, apakah dia lupakan begitu saja? Apakah dia tidak mau membelinya ketika dia mendapatkannya? Dikatakan dia juga orang ini yang mendapatkan mutiara yang indah ini, dia pergi menjual seluruh miliknya, kepunyaannya apapun yang dia miliki dia jual. Kenapa? Untuk membeli mutiara ini, mutiara yang indah ini, untuk mendapatkan mutiara yang indah ini. Jadi kedua orang di dalam cerita ini, mereka jual apa yang mereka miliki selama ini untuk mendapatkan yang mereka lihat itu, yaitu harta karun dan juga mutiara. Ya. Untuk mendapatkan itu, mereka rela, ya, mereka rela melupakan semua yang mereka miliki selama ini untuk mendapatkan hal yang jauh lebih berharga ini. Apa itu? Di dalam cerita diumpamakan seperti harta. Yang kedua seperti mutiara yang indah. Jadi ketika orang-orang ini melihat semua barang-barang itu, adik-adik, orang di ladang itu dan pedagang mutiara itu mengorbankan segalanya. Mereka meninggalkan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan hal yang lebih penting, hal yang lebih berharga ini. Jadi inilah perumpamaan atau ilustrasi yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengajarkan tentang kerajaan sorga. Jadi di sini Tuhan Yesus menceritakan bahwa harta kerajaan sorga itu lebih mulia, begitu mulia. Diumpamakan seperti harta dan juga mutiara yang indah. Yang orangnya tadi tinggalkan semua yang lalu untuk mendapatkannya. Jadi harta kerajaan surga atau keselamatan itu begitu mulia. Begitu mulia. Artinya begitu berharga, tidak ada yang bisa menandingi nilainya. Jauh-jauh lebih penting, ya, dari semuanya. Oleh karena itu, semua orang yang mendapatkannya harus rela menyerahkan segalanya. Ya, contohnya tadi orang-orang itu menjual, ya, semua yang mereka miliki selama ini untuk mendapatkan apa? Barang-barang itu. Demikian juga orang yang mengerti akan kemuliaan, keselamatan yang begitu besar yang Tuhan telah berikan, maka meninggalkan semua yang lain dan menerima dan mengambil kerajaan surga ini atau keselamatan ini di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Di sini dikatakan kita adalah orang-orang berdosa. Ya, kita semua orang-orang berdosa. Ada yang tidak berdosa di sini? Kita semua orang-orang berdosa. Dan dikatakan Alkitab, upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Kematian di neraka. Di neraka selama-lamanya. Kita akan dihukum di neraka selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Kita akan dihukum di sana. Dan itu ujung kita, itu akhir kita sebagai manusia berdosa. Dihukum di neraka. Tapi Tuhan begitu baik ya. Begitu penuh kasih kepada kita. Dia mau kita tidak dihukum. Tuhan mau kita pergi kemana? Ke surga. Ke tempat yang jauh lebih berharga, jauh lebih indah, jauh lebih bahagia daripada neraka.
Oleh karena itu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengutus Tuhan Yesus. Lihat di gambar Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati untuk apa? Memberikan kita keselamatan ini. Memberikan kita pengampunan dosa, dan juga hidup yang kekal di surga. Oleh karena itu, dengan melihat semuanya ini, apakah ini adalah hal yang mulia bagi kita? Iya, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Kita orang berdosa. Ya, kita orang berdosa yang pantas dihukum di neraka. Tapi Tuhan telah memberikan kita, ya, mau memberikan kita keselamatan. Hidup yang kekal. Di surga, di tempat yang jauh lebih berharga. Apakah kita masih melihat keselamatan ini bukan sebuah hal yang berharga atau yang lebih penting dari semuanya? Harusnya iya ya. Karena ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Ya, hal yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Kalau tidak, kita dihukum di neraka selama-lamanya. Tapi kalau kita mau menerima, mau mendapatkan keselamatan ini, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan tempat di surga yang jauh lebih indah. Dan selama-lamanya akan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Dan di surga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi yang tidak baik. Semuanya baik di sana. Tapi di neraka sebaliknya tadi. Semua yang tidak baik ada di sana. Jadi baiknya adik-adik, kita harus melihat keselamatan ini sebagai hal yang penting, hal yang lebih berharga dari semuanya. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Bagi kita yang belum percaya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan kerajaan surga ini. Keselamatan ini tidak ada lagi di luar Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dengan rela mau memberikannya kepada kita kalau kita mau. Kalau kita mau, kita harus tinggalkan semua hal yang kita lakukan selama ini. Ya, hal-hal berdosa. Dan juga menyembah Allah lain. Kita tidak bisa lagi menyembah patung atau menyembah dewa-dewa lain. Kita hanya fokus mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah usaha kita. Seperti orang tadi diceritakan, mereka berusaha menjual semua yang mereka miliki. Lalu untuk mendapatkan apa? Barang-barang itu tadi kan yang mereka lihat. Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita tahu keselamatan ini jauh lebih penting dari semuanya, kita harus mengambilnya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lupakan begitu saja. Ya. Oleh karena itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus sekarang untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu selain daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang masih belum percaya, mungkin ada yang di antara kita yang masih belum percaya, yang belum terima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Terima sekarang juga. Ya, karena keselamatan itu jauh lebih berharga dari semuanya. Yang tanpanya kita akan mati di neraka, dihukum di sana. Ya, tidak akan mati loh dan bukan tidak merasakan apa-apa. Kita akan merasakan di sana, artinya mati, artinya kamu selamanya di sana, di neraka. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan pengampunan dosa dan akan bisa masuk surga. Makanya bagi kita yang belum percaya, percaya sekarang, jangan tunggu lagi nanti. Seperti orang-orang tadi, mereka nggak tunggu berlama-lama dulu, biarin aja harta itu di situ. Enggak, mereka mau cepat-cepat. Mau cepat-cepat untuk mendapatkannya, untuk menjadi pemilik dari
hal-hal itu, barang-barang itu. Begitupun dengan kita, jangan tunggu nanti. Sampai saya besar lah baru saya mau percaya Tuhan Yesus. Jangan. Belum tentu kita bisa besar. Ya. Oleh karena itu sekarang juga percaya, terima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Selamatkan saya Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus seperti itu. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kita apa? Kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu keselamatan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kebanyakan kita di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita bisa biarkan kerajaan atau keselamatan itu begitu saja? Kita anggap, oh itu saya sudah dapatkan, jadi saya nggak usah peduliin setelah itu. Apakah sikap kita boleh seperti itu? Tidak boleh ya. Sikap kita jangan demikian. Jikalau kita sudah mendapatkan keselamatan, jangan kita berleha-leha, bersenang-senang, dan tidak peduli dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita sudah melihat harga atau nilai dari keselamatan itu begitu besar, maka seumur hidup kita harus terus memelihara, merawatnya, menjaganya. Ya kan? Tadi kalau contohnya, barang-barang yang berharga bagi kalian sekarang, HP, laptop. Kalian rawat nggak HP kalian? Kalau HP yang mahal pasti takut sekali jatuh kan? Ya kan? Harus hati-hati banget. Jaga banget supaya HP-nya jangan pernah jatuh. Begitupun laptop. Rawat dengan baik supaya laptopnya bisa bertahan lama dan gak rusak cepat. Ya kan? Mainan juga. Kalian rawat tidak? Pasti rawat juga kan? Setelah main, bereskan. Simpan di satu tempat. Kita rawat. Begitupun juga dengan hal yang jauh lebih penting ini, apa itu? Keselamatan kita. Kita harus terus rawat. Kita harus pelihara. Bagaimana memeliharanya? Pertama, beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Dengan inilah kita memelihara keselamatan kita ini. Kenapa? Kalau kita datang beribadah, kita terus diingatkan akan keselamatan kita ini. Kita terus diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal berdosa, hal-hal yang jahat setelah kita telah mendapatkan kerajaan surga, keselamatan ini. Di dalam ibadah kita bisa memuliakan Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan ini. Mengucap syukur kepadanya. Karena keselamatan yang begitu besar, yang begitu berharga yang sudah Dia berikan. Dalam ibadah kita bisa menemukan ini semua. Oleh karena itu kita harus beribadah. Di hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Jangan utamakan hal yang lain kalau ada hal yang lain di hari Minggu. Contohnya, bentar lagi kan kalian ujian tengah semester. Siapa yang ujian tengah semester besok? Nah, udah ada beberapa. Minggu depan yang ujian tengah semester. Ada juga kan? Ujian tengah semester nih. Baiknya, hari Minggu waktu yang baik untuk belajar. Nggak usah ikut sekolah Minggu. Nah, jadi bersyukur kalian yang besok ujian masih ikut sekolah Minggu ya. Itu hal yang baik dan dipertahankan. Ya, jangan utamakan belajar dan mengabaikan ibadah. Datang ibadah jauh lebih penting apa? Kenapa? Karena itu cara kita memelihara keselamatan kita. Ya, merawat keselamatan kita supaya iman kita lebih bertumbuh, lebih dewasa, lebih besar kepada Tuhan melalui ibadah. Apalagi berdoa. Kita bisa merawat keselamatan yang sudah kita miliki ini melalui berdoa setiap hari. Apakah kamu sudah berdoa setiap hari? Berdoa. Selalu memiliki waktu untuk bersekutu, menyampaikan apa yang kamu ucap syukur dan mau minta kepada Tuhan di dalam doa. Nah, utamakan berdoa. Kalau kamu misalnya mau berdoa pagi-pagi, tapi sekolah udah terlambat, bangun cepat supaya bisa berdoa masih. Ya, harus berdoa setiap hari, ya setiap saat.
Dan juga bukan hanya itu, apa yang harus kita lakukan? Membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Kita bisa merawat keselamatan kita melalui membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Makanya bersyukur di gereja kita ada saat teduh malam kan? Di saat teduh kita malam ada baca firman Tuhan enggak? Ada kan? Oleh karena itu adik-adik diharapkan, didorong untuk ikut saat teduh. Ya kalau kalian malas ya, yang seharusnya nggak boleh malas. Ya kalau kalian nggak punya kayak komitmen untuk belajar sendiri di rumah, kamu ikut saat teduh. Kenapa? Karena di saat teduh at least kamu baca firman Tuhan di sana, bukan paling tidak. Itu memang harus dibaca firman Tuhan di sana. Ya. Jadi adik-adik ikut saat teduh karena di dalam saat teduh kita baca firman Tuhan. Ya. Dan mendengarkan penjelasannya. Apalagi memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil. Kita bisa beritakan Injil. Kenapa? Dengan ini juga kita mengingat, oh saya sudah mendapatkan harta berharga ini. Yaitu keselamatan yang begitu berharga ini. Karena itu saya mau juga keluarga saya, teman-teman saya untuk mendapatkan harta ini. Bukan hanya untuk kita. Ya, karena Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi adik-adik yang sudah percaya, jangan sia-siakan, jangan abaikan begitu saja keselamatan yang begitu berharga, yang begitu bernilai yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita rawat, mari kita peliharakan dia supaya apa? Nah, kita bisa bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi seorang anak-anak Kristen yang bertumbuh, yang semakin hari semakin tahu tentang Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan semakin mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup. Ya, jadi biarlah perumpamaan atau kedua perumpamaan pada pagi hari ini yang sudah kita dengarkan bisa kita mengenali betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa berharganya keselamatan yang sudah kita terima ini. Ya, tetap ingat, jauh lebih berharga dari semuanya. Ya, jauh lebih berharga dari HP, laptop, mainan, dan semua yang kita miliki seperti orang-orang ini. Yang dua tadi, mereka anggap semua yang mereka miliki selama ini tidak ada berharganya dibanding hal yang mereka dapatkan itu. Jadi bagi kita juga harus demikian. Dari sekarang sampai kita dewasa sampai kita mati bahkan. Kita harus ingat terus akan hal ini. Jadi demikian saja firman Tuhan di pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik, mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikutilah usaha. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberitahukan kami bahwa keselamatan jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari semua yang kami miliki di dunia ini. Bantu kami semua untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami, dan ikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Bantu kami juga dalam kehidupan kami, biarlah kami mengutamakan beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Sehingga kami dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan secara rohani. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.